Alhamdulillah, أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu besar. Allah yang telah memberikan kepada kita karunia yang tiada tara. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran. Allah yang memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita berkumpul di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang tiada duanya. Nikmat yang diidam-idamkan oleh semua manusia bisa berkunjung ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada kita sehingga tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali alhamdulillah atas segala nikmat karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Dan semoga dengan kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan menambahkan kenikmatan tersebut kepada kita bersama. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang paling cinta kepada kita bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang Allah hadiahkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian. Azizun alaihi ma 'anittum, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat terhadap apa yang kalian rasakan. Maknanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita bersama. Harisun alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan berbagai macam daya dan upaya bagaimana supaya umatnya mereka betul-betul bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan kualitas ibadah mereka, bisa senantiasa istiqamah di dalam agama. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling sayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita sebagai umatnya, sehingga di antara bentuk kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa dan luput mendoakan kita sebagai umatnya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala menyebutkan kepada kita bagaimana cinta dan kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pernah meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ampunkan dosa ibunda Aisyah atau ampunkan dosa Aisyah. Setelah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dirinya, maka Aisyah merasa bangga dan bahagia. Tentunya semua kita juga bangga dan bahagia kalau seandainya kita didoakan oleh orang lain. Apalagi yang mendoakan diri kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai Aisyah, apakah engkau merasa bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah agar Allah ampunkan dosamu? Iya ya Rasulullah,
Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa doa ini merupakan doa yang senantiasa aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita. Rasul tidak pernah lupa kepada kita. Padahal Rasul tidak pernah berjumpa dengan kita, namun tidak pernah kita diluputkan dalam doa-doanya. Hanya saja umat atau sebahagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mulai merupakan nabinya, walaupun mereka tidak merupakan nabinya dengan kata-kata, namun mereka sudah mulai merupakan nabinya dengan tingkah lakunya. Mereka sudah mulai jauh dari mempelajari sunnah nabinya. Mereka sudah mulai jauh dari mempelajari tentang sejarah nabinya, dan itu adalah bentuk kelupaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul sayang kepada kita bersama. Dan di antara salah satu bentuk kasih sayang kita kepada baginda yang mulia adalah senantiasa mengucapkan salawat yang terindah buat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Ada salawat tersebut adalah salawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Diajarkan kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana juga diajarkan kepada sahabat Amr bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana itu disebut dengan salawat Ibrahimiyah, yang manapun kita ucapkan maka itu merupakan salawat terindah yang kita aturkan buat baginda tercinta yang disebutkan oleh para ulama dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali mengulang bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai anak Adam adalah bagaimana kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara salah satu visi dan misi kita datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga datang ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya, semuanya adalah dengan tujuan ibadah. Tidak ada tujuan kita datang ke kota Makkah dan Madinah kecuali bagaimana kita ingin memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga harus tahu bahwa di dalam ibadah itu ada rukun dan ada syaratnya. Sehingga tidak semua mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diterima ibadahnya oleh Allah. Karena sering kita menyebutkan sebuah ayat yang sangat indah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah bercerita kepada kita tentang dua orang anak Nabi Adam. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbana. Apa kata Allah kepada Nabi kita yang mulia? Wahai Muhammad, sebutkan kepada umatku, ceritakan kepada mereka tentang kisah dua orang anak Nabi Adam yang mana Allah perintahkan mereka untuk beribadah. Allah perintahkan mereka untuk berkorban. Sama-sama mereka berkorban. Namun apa yang terjadi? Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Namun yang satunya beribadah kepada Allah diterima. Yang satunya beribadah kepada Allah tidak diterima. Maknanya apa? Ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau yang demikian, sehingga kita harus mencari bagaimana supaya ibadah kita betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah tidak menerima ibadah seorang hamba kecuali dari mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lanjutan ayat yang barusan kita bacakan,
fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika dua orang anak Nabi, mereka beribadah berkorban untuk Allah Azza wa Jalla, ada yang diterima, ada yang tidak. Itu adalah anak Nabi. Bagaimana dengan kita? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la tulanna qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sehingga yang tadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah marah kepada saudaranya. Kenapa saudaranya diterima ibadahnya? Kenapa dia tidak diterima ibadahnya? Maka dia marah dan dia mengancam, qala la aqulannak. Wahai saudaraku, akan membunuhmu. Kenapa? Karena ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah dia diterima tidak diterima oleh Allah. Maka saudaranya mengatakan, wahai saudara, qal innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah dari mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang harus kita tingkatkan. Bahkan merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan kepada orang-orang sekarang. Bagaimana kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, guna dan tujuannya adalah bagaimana supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mereka ingin menyebutkan kepada kita bersama bagaimana sih supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad yang meninggal pada tahun 178 atau 187 Hijriah. Ketika dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya Allah dah yang menciptakan kalian, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mewafatkan, liyabluwakum, karena Allah ingin memberikan ujian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat yang indah ini kita kembali menyadari bahwa Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah, dan ibadah yang Allah inginkan adalah ibadah yang betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad rahimahullah taala menyebutkan tafsir daripada ayat ini. Dia menyebutkan akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu mereka yang betul-betul ikhlas dan mereka yang betul-betul benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada para sahabatnya bertanya kepada Fudail bin Iyad, apa makna aswabuhu dan apa pula maknanya akhlasuhu? Apa makna yang paling ikhlas dan apa makna yang paling benar? Apa jawaban Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala? Atau dia yang diberikan kunyah Abu Ali, dia menyebutkan maka dalillah, yang paling ikhlas adalah mereka yang betul-betul menjadikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ala sunnah, dan mereka yang berada di atas sunnah itulah yang paling benar, maknanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dua ini disebutkan oleh para ulama, syaratnya diterima ibadah adalah bagaimana kita betul-betul menjaga keikhlasan semua ibadah yang kita lakukan. Kita senantiasa mengulang dan mengulang niat kita, ya Allah, sesungguhnya aku beribadah semata-mata ingin mengharapkan pahala darimu. Ikhlas. Kemudian yang kedua adalah makana ala sunnah, yaitu bagaimana sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan inilah makna daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya adalah bagaimana kita betul-betul beribadah hanya untuk Allah, kepada Allah dan untuk Allah. Muhammadur Rasulullah, bagaimana kita beribadah betul-betul mempelajari, mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hanya ingin membahas poin yang pertama, yaitu bagaimana kita berusaha menanamkan keikhlasan di dalam dada dan jiwa kita. Keikhlasan ikhwatal Islam mudah kita ucapkan, berat kita laksanakan. Sehingga disebutkan oleh sebahagian para ulama, Sufyan rahimahullah ta'ala menyebutkan ma'alajitu syai'an asyaddu min niyyati. Sesuatu yang paling berat bagiku untuk senantiasa mengaturnya, mengobatinya adalah perkara niat. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui, kita memiliki di dalam dunia ini, kita memiliki musuh yang sangat nyata.
yang mana dia betul-betul berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menggoda, mengganggu anak Adam dan menyelewengkan ibadah mereka bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, mereka sujud. Ketika Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam, dia tidak mau. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ketika dia tidak mau sujud, maka dia menjadi orang yang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia meminta kepada Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikan kepadaku tangguh, berikan kepadaku umur yang panjang. Maknanya apa? Allah kabulkan permintaan iblis, syaitan dan sebangsanya guna dan tujuan menggoda anak Adam, menyelewengkan mereka daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bersumpah kepada Allah setelah Allah mengabulkan permintaannya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau telah memberikan kepadaku label bahwa aku dijauhkan dari rahmat-Mu, aku bersumpah ya Allah akan menyesatkan anak Adam, akan mengganggu mereka, akan menjadikan mereka sebagai mangsaku. La uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan hiaskan kepada mereka kemungkaran menjadi sebuah kebaikan. Aku akan ganggu mereka dengan tipu daya. Wa la ughwiyannahum ajma'in. Dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan mereka dari jalan. Itu sumpah syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika syaitan mengatakan kalimat ini, maka dia juga yang mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan kembali menyebutkan, ya Allah, kecuali dia sendiri yang mengatakan kecuali hambamu yang betul-betul ikhlas kepada. Maknanya apa? Ya Allah, kalau ada di antara mereka yang betul-betul ikhlas beribadah, memohon kepadamu, maka aku tidak akan bisa mengganggu mereka sama sekali. Maknanya apa? Bagi mereka yang betul-betul mengatur, mengulang, menata hatinya, menata niatnya, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena syaitan tidak akan pernah bisa mengganggu anak Adam, mereka yang betul-betul berikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keikhlasan di dalam kehidupan, keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pelajaran yang sangat penting yang harus kembali kita mengulang untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada sesuatu ibadah yang mana di sana rentan agar kita ingin dilihat oleh orang lain, agar kita ingin didengar oleh orang lain, maka di sanalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan ibadah tersebut. Sehingga kenapa kita lebih dianjurkan untuk menyembunyikan ibadah, supaya kita bisa lebih menata hati kita, supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul bisa mengikhlaskan semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan contohkan beberapa contoh ikhwatul Islam. Di antara salah satu contohnya yang kita kenal dengan cucu Rasulullah SAW yang bernama Zainal Abidin. Namanya adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah SAW dan juga keturunan Rasulullah SAW. Disebutkan oleh para ulama, di antara salah satunya adalah Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Hilyah, dan juga dibuktikan oleh para ulama yang lainnya, di antaranya adalah Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, bahwa salah satu cucu Nabi SAW ini, dia memiliki kekhususan yang sangat indah. Dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana menyembunyikan ibadahnya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Di antara salah satu yang dilakukan oleh Zainal Abidin, dia adalah orang yang ahli sedekah. Dan dia sengaja bersedekah, sengaja di malam hari. Bahkan di pertengahan atau bahkan hampir menjelang subuh, di mana orang sedang banyak melakukan atau banyak orang yang sedang tidur. Di saat itulah dia berusaha menata hatinya, berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering dia lakukan adalah membagi-bagi gandum, karena kita mengetahui makanan orang yang ada di Madinah pada saat itu adalah gandum. Kemudian dia senantiasa membagi-bagi gandum kepada fakir miskin, kepada janda-janda kaum muslimin, kepada anak yatim. Dia mengambilnya dan dia mengangkutnya
dengan dirinya sendiri. Dia yang membagi-bagikannya, dia yang memberikannya, dan dia mengantarkan ke rumah-rumah orang-orang fakir dan miskin. Itulah yang dia lakukan. Sampai-sampai ikhwatul Islam, orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu mereka bertanya-tanya, siapa yang mengantarkan gandum ke depan rumah kita? Tidak ada di antara mereka satupun yang tahu. Tiba-tiba di pagi hari mereka sudah menemukan gandum di depan rumahnya. Sehingga ketika di pagi hari mereka menemukan gandum, mudah bagi mereka untuk makan, mudah bagi mereka untuk sarapan. Namun pertanyaan belum bisa terjawabkan, siapa yang membagi-bagi ini? Setiap hari mereka mendapatkan. Kapan baru diketahui bahwa yang telah membagi-bagikan, yang telah memberikan sedekah tersebut adalah cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Zainul Abidin, ketika dia meninggal? Kalau dia meninggal, habis perkara. Karena tidak akan ada lagi yang memujinya, karena Allah sudah mengambil ruhnya. Kenapa diketahui? Ketika dia dimandikan. Maka orang-orang fakir atau orang-orang miskin ketika dia sudah meninggal, tidak lagi mendapatkan bantuan yang selama ini mereka dapatkan. Kemudian ketika dia dimandikan, dilihat di punggungnya ada bekas warna hitam, karena saking seringnya dia mengangkut gandum sendirian. Dia yang memikul gandum tersebut sehingga memiliki bekas di punggungnya. Dari sini orang-orang yang ada di sekitarnya dan orang-orang Madinah baru mengetahui dan menyadari, ternyata yang selama ini bersedekah kepada kita, mengantarkan gandum ke depan rumah kita adalah Zainul Abidin, cucu Rasulullah SAW. Alangkah indahnya apa yang dia lakukan. Tidak diketahui oleh orang lain apapun yang dia lakukan. Dan baru diketahui ketika dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila dia sudah meninggal, walaupun dia dipuji oleh Allah orang lain, maka tidak akan berpengaruh kepadanya. Bahkan dia akan mendapatkan pahala. Namun kalau kita melakukan ibadah ketika kita masih hidup dan dipuji oleh orang lain, tidak ada di antara kita yang bisa menahan pujian. Kadang-kadang dengan orang sering memuji kita, bisa jadi pahala yang kita lakukan hilang. Namun ketika dia sudah meninggal, maka pahala yang akan dia dapatkan, pahala yang dia akan dapatkan. Begitulah dia memberikan contoh yang indah kepada kita bagaimana manisnya beribadah, bagaimana dia betul-betul ikhlas menyembunyikan amalannya. Tidaklah diketahui bahwa dia yang selama ini bersedekah kecuali setelah dia meninggal. Kita contohkan dengan contoh yang lain di kota Islam, bagaimana para ulama tersebut betul-betul menginginkan keikhlasan. Karena orang-orang yang ikhlaslah yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang ada sifat riya, sifat sum'ah, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memberikan ancaman. Mereka yang beribadah bukan karena aku, atau mereka yang ada riya di dalam hatinya, ada sum'ah di dalam jiwanya, Allah akan katakan kepada mereka, wahai fulan, wahai Anlan, minta kepada orang yang kamu riakan, minta pahala kepada orang yang kamu sum'ahkan. Dan siapa yang bisa memberikan pahala kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itulah hukuman yang Allah berikan bagi mereka yang riya, yang sum'ah, yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contohkan dengan contoh yang indah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dan juga imam-imam yang lainnya, tentang kisah yang terjadi kepada salah seorang imam yang ada di kota Madinah, mengajar di Masjid Rasulullah SAW yang disebut dengan Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Seorang imam yang lahir pada tahun 93 Hijriah, meninggal pada tahun 179 Hijriah, seorang imam yang ada di kota Madinah dan mengajar di Masjid Rasulullah SAW, dan dia dikuburkan di Baqi' yang kita lihat sekarang. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia memiliki sebuah kitab yang terkenal dengan judul Al-Muwatta. Kitab hadis, kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana kitab ini merupakan kitab yang paling benar setelah Al-Quran, sebelum munculnya Imam Al-Bukhari dengan kitabnya Sahih Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari dia meninggal pada tahun 256 Hijriah, sedangkan Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijriah. Ada jarak yang sangat panjang antara Imam Malik dengan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian ketika dia ingin menulis kitab tersebut, dan dia berikan judul Al-Muwatta, maka ada yang bertanya kepadanya, murid-muridnya mengatakan kepadanya, wahai Imam, apa gunanya kamu menulis hadis?
Apa gunanya kamu mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW? Sudah banyak orang yang mengumpulkan, sudah banyak orang yang menulis kitab, sudah banyak orang yang melakukannya, sudah banyak kitab Al-Muwatta, sudah banyak. Apa jawaban Imam Malik rahimahullah ta'ala? Maka lillahi yabqa. Sesuatu yang kita jadikan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang tersisa. Betul apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Ketika dia menuliskan, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dia berusaha untuk menata hatinya, menata jiwanya, betul-betul melakukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan tersisa. Sehingga sampai sekarang, kitab Al-Muwatta sampai kepada kita. Masih banyak kitab Al-Muwatta di rak-rak kaum muslimin, di perpustakaan kaum muslimin, di seluruh dunia kitab Al-Muwatta. Sedangkan kitab-kitab Al-Muwatta yang lainnya sudah hilang. Maka benar yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang kita lakukan untuk Allah itu yang akan tersisa. Ketika Allah berikan kepada kita kelebihan harta, kita ingin bangun masjid. Kalau kita bangun masjid karena Allah, akan tersisa dan Allah yang akan menjaganya. Jika kita ingin membangun madrasah karena Allah, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, bukan ingin dikatakan sebagai orang yang ingin ini dan ingin itu, Allah akan menjaga madrasah yang kita buat. Apapun yang kita buat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjaganya. Apabila Allah yang menjaganya, maka itu akan tersisa sampai hari kiamat. Maka lillahi yabqa. Sesuatu yang dijadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang akan tersisa. Dan itulah sesuatu yang berat. Apapun yang kita lakukan di ikhwatul Islam, maka kita senantiasa melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk senantiasa betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ayat yang senantiasa kita dengarkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada mereka semuanya, salatku, nusukku, hidup dan matiku lillah, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna lillah? Semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita salat untuk Allah, bukan untuk manusia. Kita baca Quran untuk Allah. Kita pergi umrah untuk Allah. Kita bersedekah untuk Allah. Kita amar ma'ruf untuk Allah. Kita berbakti kepada orang tua untuk Allah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah. La syarikalah. Kita tidak ingin menginginkan pahala dari manusia sedikit pun. Kalau manusia memuji, kita tidak akan tergiur dengan pujian manusia. Sebagaimana kalau juga manusia mencaci, kita tidak akan takut dengan cacian manusia. Karena pujian, cacian hanya sebatas lidah. Namun kalau Allah yang memberikan pujian kepada kita, surga. Namun kalau Allah yang menghina dan mencaci kita, neraka. Karena Allah tidak menerima mereka yang melakukan ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam sebuah hadis ikhwatul Islam menjadi barometer bagi kita bersama. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulullah SAW menceritakan kepada kita pentingnya keikhlasan, betul-betul kita melakukan semua ibadah, terutama ibadah-ibadah yang mudah atau mudah syaitan untuk memgoda kita di sana. Maka di sana kita harus melatih diri kita untuk betul-betul mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Mereka yang pertama kali dinyalakan untuknya api neraka siapa? Ada 3. Yang pertama, seorang yang mujahid, seorang yang berjihad. Yang kedua siapa? Seorang yang dermawan, seorang yang rajin bersedekah. Yang ketiga siapa? Seorang qari yang senantiasa membaca Al-Quran. Kita tahu, berjihad adalah ibadah yang mulia. Bersedekah adalah ibadah yang indah. Membaca Al-Quran adalah sesuatu yang diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya. Ibadah-ibadah yang mulia. Namun Nabi menyebutkan kepada kita bersama, ada 3 golongan, 3 macam orang yang mereka lah pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka Jahannam. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang berjihad. Kenapa pula dia berjihad? Kemudian dia masuk ke dalam api neraka. Ketika Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, kenapa kamu berjihad? Maka dia menjawab, ya Allah, aku berjihad untuk menegakkan kalimat tauhid. Aku berjihad untuk agamamu.
Ketika dia menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih mengetahui untuk apa seorang ibadah atau untuk apa seorang hamba beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Kamu dusta, kamu bohong. Allah tahu isi hati kita. Wahai fulan, kamu bohong. Kamu ingin berjuang, kamu ingin berjihad supaya kamu dikatakan sebagai seorang pahlawan, waqatil, dan itu sudah kamu dapatkan, sudah dikatakan. Dimasukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai fulan, kenapa kamu membaca Al-Qur'an?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, aku membaca Al-Qur'an untuk mendapatkan pahala darimu, untuk ini dan untuk itu." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong." Allah mengetahui untuk apa kita membaca Al-Qur'an, apa tujuannya. Kamu membaca Al-Qur'an agar kamu mendapatkan titel qari wa qatil, dan kamu sudah mendapatkan titel tersebut. Kamu bangga, kamu takjub dengan dirimu sendiri. Maka dia dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal qari, padahal dia membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga siapa? Orang yang bersedekah, berinfak, berwakaf. Kemudian ketika dia wafat, Allah memanggilnya, "Wahai fulan, kenapa kamu melakukan ini?" Maka dia menjawab, "Ya Allah, aku bersedekah, berinfak, berwakaf untukmu." Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong." Kamu berwakaf, kamu berinfak, kamu bersedekah supaya kamu disebut dengan orang dermawan, waqatil, dan itu sudah kamu dapatkan. Maka dia dimasukkan dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Padahal ibadah yang mulia, namun mereka yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka beribadah bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keikhlasan merupakan syarat diterima ibadah seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang sering kita sebutkan ikhwatul Islam, terutama ibadah-ibadah yang mudah sekali bagi kita untuk ria di sana, karena memang seorang muslim tidak akan pernah melakukan ria dengan sengaja. Tidak ada seorang muslim yang mereka melakukan ria dengan sengaja. Namun itulah syaitan ingin senantiasa menggoda, ingin senantiasa mengganggu musuh manusia yang nyata yang tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja. Pasti setiap ada celah, di sana pula dia akan menggoda manusia. Tidak ada seorang muslim yang ingin ria. Namun syaitan ingin menggoda dan selalu menggoda, dan dia lebih ahli karena umurnya panjang. Dia sudah mengetahui bagaimana dia menggoda orang-orang sebelumnya. Sehingga apabila ibadah yang rentan dengan ria, di sana pula lah kita berusaha mengulang dan kembali menahan niat kita bersama. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, terutama bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, mereka yang datang ke tanah haram, ke Mekah dan ke Madinah. Kemudian bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, ketika mereka sampai di miqat, dan kita mengetahui miqat penduduk Madinah, atau miqat bagi mereka yang datang ke kota Madinah, disebut dengan Dzulhulaifah. Miqat penduduk Madinah, atau miqat orang yang datang ke kota Madinah, disebut dengan Dzulhulaifah. Atau lebih kita kenal dengan kalimat mustalah Bir Aba Ali. Namun bahasa yang paling bagus kita sebutkan adalah Dzulhulaifah, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dengan Dzulhulaifah. Dan miqat kota Madinah atau mereka yang datang ke kota Madinah adalah miqat yang paling panjang jaraknya. Kenapa demikian? Dan ini merupakan salah satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang datang ke kota Madinah atau bermiqat di kota Madinah. Semakin panjang miqat mereka, semakin besar pula pahala yang akan mereka dapatkan. Sehingga miqat yang paling panjang di antara miqat-miqat yang ada adalah miqat penduduk Madinah, hampir 400 kilo jaraknya dari Mekah Al-Mukarramah. Sehingga setiap kali seseorang bermiqat, kemudian mereka mengucapkan niat labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Ya Allah, kami menjawab seruanmu untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Yang mana betul-betul ketika kita sampai di Dzulhulaifah, kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami menjawab seruanmu. Kami ingin melaksanakan ibadah haji, kami ingin melaksanakan ibadah umrah. Setelah kita mengucapkan kalimat dan kata-kata ini dengan suara yang dikuatkan, karena memang dianjurkan bagi kita untuk mengangkat suara, karena kita betul-betul ingin menghidupkan syiar yang indah ini. Karena selama kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, semuanya adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lafazkan, kita ucapkan, kita keluarkan suara kita
labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, kami menjawab seruanmu. Kemudian setelah kita mengucapkan kalimat tersebut, apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan? La riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami melakukan ini, tidak ada riya di sana dan tidak pula ada sum'ah di sana. Karena kita tahu ikhwatul Islam, kita harus betul-betul menjaga ibadah kita. Jangan biarkan ibadah yang kita lakukan termakan oleh manusia begitu saja. Jangan biarkan ibadah haji, ibadah umrah yang kita lakukan sia-sia, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengucapkan niat, melafazkan niat tersebut dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrah, maka kita menambahkan dengan kalimat, dan ini harus kita ulang terutama bagi kita yang ingin pergi ke Mekah. La riya'a wa la sum'ah. Ya Allah, tidak ada riya di sana, tidak ada sum'ah di sana. Maknanya apa ikhwatul Islam? Betul-betul kita kembali mengulang niat, kita harus sering mengulang niat. Kalau seandainya kita datang ke Mekah, kita datang ke Madinah, ya Allah berikan kepadaku keikhlasan. Kita ingin salat di Masjid Nabawi, kita ingin salat di Masjid Makkah, kita ingin salat di Raudhah, kita ingin baca Quran, kita ingin berzikir, kita ingin salat sunat, salat wajib. Kita ulang dan kita ulang selalu niat kita. Ya Allah, jadikan aku betul-betul ikhlas kepadamu. Jangan biarkan manusia mengambil pahala kita. Jangan biarkan pahala kita itu gugur di dunia. Karena kita ingin melakukan ibadah agar Allah ampunkan dosa kita, agar Allah tutup aib kita, dan agar betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ada riya, bahkan mereka yang sengaja membuat riya itu apa? Supaya orang tahu kalau dia itu beribadah, ingin dilihat, oh fulan ternyata dia sedang tawaf. Oh fulan ternyata dia sedang beribadah seperti ini, seperti itu. Kita berusaha untuk menutupinya. Makanya disebutkan oleh sebagian para ulama, barang siapa di antara kalian yang sanggup menutupi ibadah, tutupi ibadahnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menata hatinya, supaya dia bisa menjaga ibadahnya, supaya dia bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menyebutkan, selama kalian bisa menutupi ibadah yang kalian lakukan, tutupi ibadah tersebut. Tentunya ibadah yang bisa kita tutupi, namun ibadah yang harus kita lakukan bersama-sama, maka di sanalah kita harus kembali mengulang, sehingga itulah yang disebutkan ma'alajitu syai'an asyaddu min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati kecuali masalah hati, masalah niat. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa sesuatu yang paling Rasulullah SAW takutkan kepada umatnya adalah masalah perkara ini. Bahkan Rasulullah SAW membandingkan, kita mengetahui ada sebuah fitnah, yang mana fitnah ini merupakan fitnah yang luar biasa. Fitnah yang seluruh para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan menjadi rasul, mereka sudah memberikan peringatan kepada umatnya. Kemudian ketika Rasul datang, ketika Allah mengutus nabi dan mengutus para rasul menjadi rasul, maka nabi pun kembali mengingatkan kepada umatnya tentang bahaya ini. Bahkan bahaya ini adalah bahaya yang senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat kita. Apa bahaya tersebut? Yaitu bahaya Dajjal. Dajjal itu adalah fitnah yang terbesar. Sehingga doa kita siang dan malam kepada Allah agar kita terlepas dari Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar. Bahkan disebutkan oleh para ulama, fitnah Dajjal itu, dia seolah-olah bisa mendatangkan surga dan bisa mendatangkan neraka. Apa yang diminta akan diberikan, apa yang dia tahan tidak akan keluar. 1 tahun terakhir ketika dia akan muncul, Allah menahan sepertiga langit sebagaimana Allah menahan sepertiga bumi. 2 tahun sebelum dia muncul atau 2 tahun akan dia muncul, Allah menahan 2/3 langit dan 2/3 bumi. Ketika dia muncul, Allah tahan langit dan Allah tahan bumi. Kemudian dia menawarkan keindahan. Maka banyak orang yang akan mengikuti Dajjal. Fitnah yang sangat besar. Sehingga dia disebut dengan Masih. Makna Masih itu adalah dia bisa menelusuri seluruh dunia. Makanya disebut dengan Masih. Fitnah yang sangat besar. Namun apa kata Rasulullah SAW? Ada fitnah yang lebih besar yang aku takutkan kepada umatku daripada fitnah Dajjal yang sangat besar ini. Fitnah apa? Tidak lain tidak bukan adalah asyirkul khafi, yaitu kesyirikan kecil. Apa kesyirikan kecil yang ditakutkan Nabi kepada kita? Ar-riya, yaitu riya. Maknanya apa? Riya lebih berbahaya daripada Dajjal. Padahal kita siang dan malam memohon meminta kepada Allah
agar kita dihindarkan dari fitnah Dajjal. Namun ada yang lebih berbahaya. Apa dia? Riya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW syirik, yaitu dengan kata-kata kesyirikan. Maknanya apa? Apabila seseorang melakukan ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah jatuh ke dalam riya. Kalau dia sudah riya, maka itu disebut dengan oleh para ulama asyirkul asghar atau asyirkul khafi, syirik kecil ataupun syirik yang tersembunyi. Sehingga riya ini, ada orang yang riya dengan keyakinan, sebagaimana ada orang yang riya dengan ucapan, dan ada pula ada orang yang riya dengan perbuatan. Orang yang riya dengan keyakinan siapa? Orang-orang munafikun. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un wa idza aqamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah menyebutkan tentang riyanya orang-orang munafik, yaitu riya yang ada di dalam keyakinan dan hati mereka. Yura'una an-nas. Mereka hanya beribadah untuk dilihat oleh manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kalau dilihat manusia, dia berzikir. Kalau tidak dilihat manusia, dia tidak mau. Yura'unan nas, dia riya. Karena riya mereka adalah riya keyakinan. Ada orang yang riya dengan ucapan. Seperti misalnya, kalau lakukan saya, maka masjid ini tidak akan selesai. Riya, kita khawatir yang demikian. Walaupun kita tidak berani menghukum. Namun, ada kata-kata yang menunjukkan sebagaimana Nabi SAW akan menyebutkan dalam hadisnya. Ada pula riya dengan perbuatan. Misalnya dia melaksanakan ibadah. Ketika dilihat oleh orang lain, dia semakin baik melaksanakan ibadahnya, menyempurnakan, maka datang riya di sana. Syaitan pun mulai menggodanya. Maka itulah yang harus kita lawan di fakir Islam. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dia menyebutkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketahuilah, riya itu akhfa bin dabibin naman. Riya itu ibarat semut hitam. Semut hitam yang ada di batu hitam, yang ada di malam hari. Bagaimana kita bisa melihatnya? Sudahlah dia berwarna hitam, sudahlah dia kecil, sudahlah berada di atas batu hitam, di malam gelap gulita. Bagaimana kita bisa menentukannya? Begitulah riya. Itulah nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ibarat semut hitam, ada di atas batu hitam, di malam yang gelap gulita. Susah untuk menentukan apakah ini untuk Allah atau bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya demikian, bagaimana kita bisa menghindarinya? Karena itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah. Apa kata Rasulullah SAW? Rasul tentunya mengajarkan kepada kita. Wahai Abu Bakar, ajarkanlah atau bacalah doa ini. Doa yang harus kita hafal, doa yang harus kita baca, agar kita betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar riya, sum'ah itu betul-betul ditepis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita betul-betul beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada an usyrika bika syai'an, agar aku tidak pernah terjatuh ke dalam kesyirikan. Maknanya kesyirikan kecil. Karena kalau kesyirikan besar, semua kita tahu. Sedangkan kesyirikan kecil, disinilah banyak manusia terjatuh ke dalamnya. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung memohon kepadamu agar aku tidak terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut yang aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampun kepadamu, ya Allah, kalau seandainya aku tidak tahu. Zikir ini adalah zikir yang terdapat di dalam zikir pagi dan sore. Kalau kita ingin melihatnya, ada zikir tuntunan Nabi SAW. Zikir yang kita kenal dengan zikir yang dibaca di pagi hari dan zikir yang dibaca di sore hari. Yang mana itu merupakan tameng bagi seorang manusia. Memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara salah satu yang mereka minta adalah bagaimana Allah menjaga ibadah mereka agar betul-betul ibadah yang mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ibadah yang mereka lakukan untuk Allah, agar Allah menerima ibadah tersebut, dan apabila Allah menerima
menerimanya, Allah menghadiahkan surga, dan semoga Allah menghadiahkan surga kepada kita bersama. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Siapa yang hafal? Silakan. Yang tua kita dengarkan ya. Silakan Pak. Masya Allah. Silakan. Artinya wa ana a'lam, dan aku tahu. Ya, silakan terus. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Tidak tahu, Masya Allah. Silakan yang di depan. Wa astaghfiruka artinya a'udzubika, berlindung kepadamu, an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka. Masya Allah, ini hadiahnya. Masya Allah, Masya Allah. Silakan. Baik, siapa lagi yang ingin mencoba? Siapa yang sudah hafal doanya? Dan ini penting kekuatan Islam, dan ini bentuk ibadah, karena kita harus melakukan. Dan doa ini adalah doa yang harus kita ucapkan setiap hari. Kalau seandainya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berlindung kepada Allah dari perbuatan ini, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Abu Bakar dijamin oleh Rasulullah masuk surga, kita belum ada jaminan, maka lebih pantas bagi kita untuk senantiasa mendoakannya atau mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada lagi yang ingin mencoba? Ada lagi? Baik, tidak apa-apa. Silakan Pak, silakan. Masya Allah, tabaraka rahman. Artinya Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Allah yajzika khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan penjagaan kepada Bapak dan Saudara yang sudah menjawab, dan juga kepada kita bersama. Barakallahu fiikum ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir surat Al-Kahfi, yaitu siapa sebenarnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, innama ana basyar. Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku. Annama ilahukum ilahun wahid. Kabarkan kepada mereka, kabarkan kepada umatmu bahwa aku adalah ilah yang berhak mereka sembah. Maknanya apa? Kita harus senantiasa mengulang la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengulang la ilaha illallah, namun harus tahu apa isi daripada la ilaha illallah. Isi daripada la ilaha illallah apa? Makanya disebutkan oleh para ulama, ada rukun la ilaha illallah, ada syarat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah adalah zikir yang paling mulia. Namun ada lagi yang harus kita ucapkan, yaitu mengetahui apa rukunnya, apa syaratnya. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah ada rukun. Sebagaimana di dalam kalimat la ilaha illallah ada syarat. Banyak orang
mereka. Banyak mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka tidak terbebas dari api neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui atau tidak mengaplikasikan rukun la ilaha illallah. Sehingga Allah memberitahukan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kabarkan kepada umatku annama ilahukum ilahun wahid, bahwa kita betul-betul mengetahui, menyadari Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah yang melakukan, Allah yang memberikan. Kepadanya kita meminta, kepadanya kita memohon, kepadanya kita istighatsah dan isti'anah, kepadanya kita juga mentauhidkan semua ibadah yang kita lakukan. Apa maknanya? Yaitu bagaimana kita betul-betul mengikhlaskan semua ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat lagi ikhwatul Islam, hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yang kita sebut dengan hadisul qudsi, itu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyebutkan dengan maknanya, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Sesungguhnya aku tidak butuh kepada mereka-mereka yang melakukan kesyirikan. Apa makna kesyirikan yang disebutkan oleh Allah di dalam hadis ini? Adalah riya. Karena tadi kita menyebutkan riya disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan asyirkul asghar atau asyirkul khafi, yaitu syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan ibadah, yang mana ibadah yang dia lakukan tersebut bukan untukku, atau ada penyelewengan daripada mengharapkan pahala dariku, taraktuhu wa syirka, aku akan meninggalkan dirinya dan aku akan membiarkan dia bersama orang yang dia riakan. Untuk siapa dia beribadah? Kalau seandainya dia beribadah untuk manusia, ingin dilihat manusia, Allah biarkan manusia tersebut memberikan pahala kepadanya, dan tidak akan pernah sanggup dia memberikan pahala kepada kita. Sehingga di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man samma Allahu bih. Dan ini adalah kehinaan bagi mereka yang beribadah bukan untuk Allah. Barang siapa yang ingin beribadah untuk didengar, oh dia yang beribadah, oh dia yang dermawan, oh dia yang bersedekah. Barang siapa yang ingin melakukan ibadah dengan demikian, samma Allahu bih, Allah akan bongkar aibnya dan Allah akan pertontonkan aibnya. Wa man ra'a, dan barang siapa yang melakukan ibadah karena dia, Allah pun akan buka aibnya suatu saat nanti. Sehingga ada hadis yang sangat indah ikhwatul Islam, bahwa mereka-mereka yang ria, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada mereka malapetaka. Sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim, dibawakan oleh Imam Muslim atau dibawakan oleh Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah di dalam kitab yang kecil Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Ada sebahagian manusia, mereka senantiasa beribadah kepada Allah dengan ibadah penduduk surga. Maknanya apa? Dia senantiasa melakukan kebaikan secara zahir. Dia salat, dia berpuasa, dia sedekah, dia haji, dia umrah, dia membantu orang lain. Sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal satu hesta. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai jarak dia dengan surga tinggal sedikit saja, hampir dia masuk ke dalam surga. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Kemudian ternyata takdir berbicara lain. Ketika dia senantiasa melakukan kebaikan sampai di batas umurnya, sampai di masa senjanya, dia berubah haluan. Fayamalu bi'amali ahli nar. Di akhir kehidupannya dia berubah, dia bertolak, dia berbalik. Fayamalu bi'amali ahli nar, dia pun melakukan ibadah sebagaimana ibadahnya penduduk, atau dia melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan dia ke dalam api neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal umurnya dihabiskan untuk melakukan kebaikan, namun secara zahir. Disebutkan oleh para ulama, mengapa bisa demikian? Ternyata selama ini dia bukan beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diharapkan, dia ingin dipuji, dia ingin disanjung, dia ingin diperlakukan dengan perlakuan yang indah, sehingga Allah balikkan dia di akhir kehidupannya, fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir kehidupannya Allah bongkar siapa sebenarnya dia ini. Ternyata dia adalah yang selama ini beribadah bukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka aibnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka.
Kemudian apalagi kata Rasulullah SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada lagi sebahagian di antara manusia, mereka melakukan perbuatan secara zahir adalah perbuatan penduduk neraka. Mungkin kita lihat dia secara zahir berbuat maksiat, banyak maksiat yang dia lakukan, banyak dosa yang dia perbuat. Faisbiqu alaihi kitab. Namun dia, atau ketika takdir berbicara lain, di akhir kehidupannya, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dia pun di akhir kehidupannya diberikan taufik, hidayah, karunia, istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun akhirnya berubah. Dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, fayadkhuluha. Akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Disebutkan oleh para ulama, bahkan tafsirnya juga disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ternyata orang ini yang pertama adalah karena dia melakukan ibadah, ada ria di sana, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, sehingga sering disebutkan oleh para ulama, mereka yang betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang akan diberikan istiqamah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak akan pernah mengharapkan pujian manusia, sebagaimana mereka tidak akan takut kepada cemoohan, caci maki manusia. Mau dipuji oleh manusia, mau dicela oleh manusia, karena dia hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang akan istiqamah, mereka selalu istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan yang mendorong mereka, iman yang mendorong mereka melakukan perbuatan tersebut. Nah, mereka yang istiqamah, apa hadiahnya? Hadiah bagi mereka yang istiqamah di dalam agama adalah husnul khatimah. Itu akhir kehidupan yang sangat indah. Semoga Allah memberikan akhir kehidupan yang sangat indah kepada kita bersama. Bukankah itu cita-cita kita bersama? Bukankah kita ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita sedang membaca Al-Qur'an, kita sedang membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun siapa yang bisa melakukan yang demikian? Tentunya mereka yang betul-betul beribadah kepada Allah, istiqamah kepada Allah, ikhlas karena Allah. Allah pun akan memberikan hadiah terindah kepadanya agar dia istiqamah. Dan ketika dia istiqamah, dia pun mendapatkan husnul khatimah. Betapa banyak kita perhatikan orang yang wafat dalam keadaan sujud. Ada orang yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Orang yang wafat dalam keadaan mempelajari sunnah Nabi. Mereka yang istiqamah, apakah bisa kita mendapatkan yang demikian? Kalau tidak ada usaha dari kita, apa usahanya? Yaitu beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sebutkan dulu pertama kali sampai kami di sini di Madinah. Ketika musim haji. Sebelum salat asar, ada salah seorang jemaah dari kita, seorang bapak-bapak yang datang ke masjid melakukan ibadah sholat. Kita tidak tahu ibadah apa yang pernah dia lakukan dan apa permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat asar, dia sholat. Seperti biasa kita datang ke masjid sholat sunat, sholat tahiyat ataupun sholat yang lainnya. Ketika dia sujud, lama tidak tahu-tahu, ternyata apa? Ternyata Allah panggil dia dalam keadaan sujud. Allahu Akbar. Dia sujud di Masjid Nabawi, dikuburkan di baki. Apalagi keindahan yang diinginkan oleh seorang hamba kecuali husnul khatimah. Itu yang kita inginkan bersama. Bagaimana kita wafat dalam keadaan beribadah. Namun bagi mereka yang tidak ikhlas, Allah akan bongkar aibnya. Dia wafat dalam keadaan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyebutkan innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya akhir penentuan daripada ibadah yang kita lakukan adalah batas finishnya. Bagaimana kita finish bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita dalam rangka ibadah atau durhaka kepada Allah? Apakah kita ikhlas ataukah kita riya? Bagaimana supaya kita finish dengan husnul khatimah? Tidak lain tidak bukan adalah dengan istiqamah. Bagaimana supaya kita selalu istiqamah di dalam agama? Tidak lain tidak bukan ikhlas beribadah kepada Allah. Berat kita melakukan yang demikian. Namun kita harus berusaha. Kita harus berusaha melawan diri kita agar kita dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masiihid dajjal." Wahai umatku, kata Nabi, maukah aku sebutkan kepada kalian sesuatu yang paling aku takutkan terhadap kalian? Melebihi rasa takutku kepada kalian dibandingkan dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah. Apa perbuatan tersebut? Qal asyirkul khafi. Ketahuilah wahai sahabatku, ada sebuah perbuatan yang paling dahsyat dibandingkan dengan Dajjal. Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Rasulullah SAW, dan ini merupakan di antara uniknya riya
dahsyatnya ria. Ria itu tidak ada definisinya. Syirik kecil tidak ada definisinya, ria tidak ada definisinya. Setiap kali Nabi SAW menerangkan ria kepada para sahabatnya, tidak ada definisi kecil atau tidak ada definisi yang dituliskan oleh atau yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setiap yang berkaitan dengan ria, Nabi hanya memberikan contoh. Maknanya apa? Karena setiap perbuatan bisa dimasuki oleh ria. Perbuatan apa saja bisa dimasuki oleh ria. Bahkan ketika kita berada di rumah kita pun bisa ria. Coba bayangkan, saking dahsyatnya perbuatan ria ini, sehingga tidak ada definisi secara khusus dari Rasulullah SAW. Begitu juga dari para ulama. Makanya apa kata Nabi? Asyirkul khafi. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah kesyirikan yang tersembunyi. Apa kata Rasulullah? Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara fin nazari rajul. Ada salah seorang di antara kalian sedang sholat. Kemudian ketika dia sholat, dia melihat ada orang yang melihatnya, ada orang yang masuk. Ketika dia melihat ada orang yang memperhatikan dia sholat, dia memperindah sholatnya. Itu ria, kata Nabi. Itu ada kesyirikan yang tersembunyi. Ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ketika dia melihat ada langkah kaki yang berbunyi, maka dia memperindah bacaannya. Maka itu ria, asyirkul khafi. Kita khawatir, kita takut. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin sembunyikan ibadah. Selama bisa kita menyembunyikannya. Kalau seandainya kita tidak bisa menyembunyikannya, maka kita melawan, melatih diri kita untuk senantiasa mengobatinya. Sehingga salah satu ciri-ciri mereka yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul menyebutkan kepada kita bersama, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Dan kalau seandainya kita lihat inti daripada mereka yang mendapatkan naungan tersebut adalah mereka yang beribadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bersedekah, saking rajinnya dia bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maknanya apa? Kalau tangan kirinya saja tidak tahu, bagaimana kita diketahui oleh tetangganya, oleh orang lain? Lebih lagi tidak diketahui. Begitulah mereka berusaha untuk menyimpan ibadah karena mereka ingin istiqamah dan mereka ingin mendapatkan hadiah husnul khatimah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu pembahasan yang bisa kita sebutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan penjagaan, perlindungan, kesehatan, kesempatan kepada kita bersama. Sering kita mengingatkan bahwa kita memanfaatkan momen-momen yang indah ini selama kita berada di Masjid Nabawi, selama kita berada di kota Madinah, untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kita tidak tahu, bisa jadi dengan ibadah kita yang singkat ini, ibadah kita yang sederhana, ibadah kita yang ala kadarnya, namun dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, ampunan. Allah ampunkan dosa kita, Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa keluarga kita, Allah ampunkan dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.